Kemudian setelan alat, apabila mesin baik, kemudian ear mold juga baik, apakah setelannya sudah pas apa tidak? Nah, itu makanya setahu saya untuk pemakaian ABD, alat bantu dengar itu ada cek berkala. Untuk penyesuaian diukur lagi oleh audiologisnya, disesuaikan kembali. Gitu. Jadi untuk tadi bahwa ada sesuatu yang terjadi penurunan, terus-menerus kita harus cek dulu. Cek dari sisi alatnya, cek dari sisi telinganya, apakah telinganya ternyata ada kotoran yang terbentuk atau ada infeksi-infeksi lain di daerah hidung atau tenggorok yang membuat gangguan telinga. Banyak pasien-pasien datang ke saya, dok telinga saya nggak bisa dengar, rupanya hanya kotoran telinga. Dok telinga saya berdenging, rupanya ada ingus yang mana terbentuk di hidung, lalu tidak sengaja naik ke tuba eustachius, naik ke telinga, dan menyebabkan telinga saya tertutup. Jadi banyak hal yang mesti dicek, bukan hanya menyalakan ABD saja atau menyalakan telinganya saja. Kita harus cari dan digali apa itu penyebabnya. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Edi, semoga sudah bisa menjawab dari pertanyaannya ya. Jadi, harus cek berkala juga untuk alat bantu dengarnya, untuk telinganya juga ya, Dok ya? Oke. Betul. Terima kasih dokter penjelasannya. Dok, ada lagi nih dok yang bertanya. Tadi kan sempat disampaikan bahwa kalau kita mendengarkan suara bising itu kan ada batas waktu tertentunya dok ya setiap harinya. Itu berarti itu dalam kondisi Betul. tidak menggunakan earplug ya dok? Betul. Ya. Nah, bagaimana jika si pekerjanya atau si seseorang ini sudah menggunakan earplug? Artinya kan tadi kalau dia menggunakan earplug kan hanya dikurangi 13 dB ya, Dok. Artinya misalnya Kalau ada yang suara 33 ya, betul. ada suara 90 dB. Kalau kita pakai earplug 13 dikurang 90 kurang 13 kan masih sekitar 70-an, Dok. Iya. Nah, itu apakah tetap masih ada jangka waktu untuk itu, Dok? Betul. Jadi untuk paparan bising ini, sebentar saya share screen ya. Saya share screen. Ya. Di sini itu sebenarnya intensitas bising yang diterima oleh kuping. Tentunya apakah itu sebelum atau sesudah memakai APD, tentunya alat ya, baik earplug maupun earmuff yang baik dan benar ya tentunya ya. Itu adalah total yang diterima oleh telinga, bukan dari sumber suaranya. Bila sumber suaranya tadi 90, kemudian dia mendengarnya sudah difilter menjadi 88 lah kita sebut angkanya ya. Tentunya paparannya menjadi 4 jam per hari. Sedangkan tadi misalnya sebelumnya adalah 100 desibel tadi hanya 15 menit, kemudian karena memakai alat pelindung diri dapat menjadi lebih panjang sedikit. Contohnya 88 desibel dapat menjadi 4 jam per hari. Nah, jadi makanya tadi saya share sedikit tentang NRR tadi. Saat kita beli APD, itu harusnya ada standarnya tertulis bahwa APD ini mengurangi NRR-nya berapa desibel. Nah, angka tersebut dengan rumus tadi dikurangi 7, dibagi 2, itulah pengurangan desibel yang didapatkan dari alat tersebut. Nah, jadi tadinya kita tidak mengerti apa sih angka itu ternyata, dan di sini saya mau share bahwa ternyata angka itu walaupun kecil tulisannya dampaknya besar. Terima kasih. Terima kasih dokter. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi Mbak Rizka? Ada. Oke. Ini sedikit sharing nih dok. Jadi waktu itu pernah ada klien mengeluhkan nih dok. Sebenarnya klien ini tidak tiap hari nih dok datang ke pabrik, hanya saat pengecekan saja. Misalkan 1 minggu bisa 3 kali gitu dok. Tapi beliau ini merasa risih pakai earplug, pakai pelindung. Jadi beliau tidak memakai pelindung gitu. Nah, selang beberapa hari kemudian dok, beliau ini berkunjung. Kemudian waktu pulang tuh merasa telinganya itu bisingnya nggak hilang-hilang dok. Gitu. Dan itu dirasa terus-menerus dan akibatnya beliau ini kurang mendengar jelas saat komunikasi. Nah, apakah memang bisa menyebabkan kondisi yang seperti itu dok untuk paparan bising kayak seperti mesin pabrik kayak gitu? Oke, terima kasih dok. Baik. Jadi terima kasih untuk
Memang tidak sering. Jadi pertanyaannya tadi agak sedikit masih luas sekali ya, bahwa paparan seminggu cuma 1 sampai 3 kali. Kemudian kita tidak tahu berapa desibelnya, apakah di kondangan yang speakernya jumbo-jumbo besar-besar begitu, atau hanya mesin-mesin, dan mesinnya pun mesin apa dulu, berapa desibel. Nah, tadi di slide tadi dijelaskan bahwa kalau kita mengalami gangguan setelah paparan, yaitu suara menenging atau jadi susah komunikasi setelah paparan tersebut, artinya itu sudah termasuk bising yang mengganggu. Nah, jadi itu kita sudah mesti aware, kita mesti sadar, oh rupanya saya sudah ada paparan bising dan ini berdampak pada telinga saya. Artinya itu ada paparan bising. Nah, di situ kita mesti edukasi dan kita mesti gali lagi, apakah ternyata paparan bising yang dikunjungi itu ternyata cukup tinggi. Bila mana di atas 85 desibel, itu sudah wajib pakai alat pelindung telinga. Bila di atas 85. Jadi kita mesti edukasi dia. Dan terlepas dari itu, apakah telinganya ada gangguan akibat infeksi misalnya, atau kotoran misalnya. Jadi kita mesti gali lagi lebih lanjut. Begitu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Dokter, ada pertanyaan lagi dokter. Nah, kalau dari tadi kan kita ngomongin si pasien ini dalam keadaan sadar nih dok. Nah, bagaimana kalau seandainya si pasiennya ini rumahnya mungkin di sebelahnya lagi ada yang renovasi dok, kerjanya malam-malam, atau sebelah rumahnya tuh kafe yang suka suaranya Live musik gitu ya. kan berisik tuh dok. Nah, kalau pada saat kita sedang tidur, apakah itu suara bising itu tetap bisa merusak telinga atau seperti apa nih dok? Baik saat sadar maupun saat bising, telinga tetap mendengar dan paparan tetap masuk. Bukan berarti saat tidur lalu paparan itu menjadi turun, itu tidak. Jadi tetap saat sadar maupun saat tidur, paparan itu mesti kita jaga dengan baik. Kita mesti hindari bila ada bising-bising, tentunya kita harus jauhi, atau misalnya tadi sebelah rumah ada keributan yang bukan yang negatif ya, misalnya ada kafe atau apa, sebaiknya dibicarakan dengan yang punya rumah bahwa suaranya mengganggu. Saya rasa itu ya. Baik dokter. Terima kasih. Jawabannya dokter. Nah, ini selanjutnya dari chat Zoom ini dok. Kita sama netizen Indonesia. Namanya ini nama samaran ya dok ya, netizen Indonesia dok. Perwakilan para netizen ini mungkin ya. Oke. Nah, untuk pertanyaannya. Sorry. Baik. Langsung saya baca aja, di sini saya sudah boleh, buka. Dok mau tanya, kalau telinga ada suara krek-krek atau gemuruh tapi bukan tinnitus, apa itu pengaruh paparan bising atau ada kelainan di telinga? Jadi kita bilang denging. Denging itu telinga yang bunyi nging gitu ya. Namun tinnitus itu sendiri itu sebenarnya artinya itu sangat luas. Baik itu bunyi yang berdenging atau bunyi macam-macam, itu digolongkan dengan tinnitus. Nah, itu kita harus cari tahu ada gangguan-gangguan lain apa tidak. Misalnya disertai gangguan keseimbangan kah, atau gangguan-gangguan batuk, pilek atau apa segala macam. Makanya bagi saya di THT, di Poliklinik THT, saya selalu memeriksa lengkap. Walaupun pasien datang dengan keluhan telinga saja, ini amanah dari guru saya Dr. Abla yang di Palembang, yang dokter luar biasa, bahwa datang pasien dengan keluhan telinga, periksa juga yang lainnya, hidung dan tenggorokan. Sering saya dapatkan datang dengan keluhan telinga, dok, telinga saya kotor. Ternyata terdapat sinusitis. Jadi kalau telinga, kembali ke pertanyaan suara krek-krek atau gemuruh, nah kita harus cek dulu secara komplit dari telinga THT ada gangguan apa tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan audiometri untuk mencari tahu ada gangguan telinga apa tidak. Jadi harus dicari tahu ya. Begitu. Terima kasih. Iya. Ya, sudah cukup terjawab ya netizen Indonesia. Ya, semoga sudah cukup menjawab ya, sudah jelas ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi ya? Iya. Oke. Dokter, jadi saya pernah baca sebuah artikel dokter. Jadi artikel ini adalah, jadi ada satu kasus dok, anak-anak. Namanya anak-anak kan kalau di sekolah suka bercanda ya dok ya.
Jadi pada saat di sekolah ada satu anak si A misalnya, dia sedang duduk lalu tiba-tiba temannya iseng meniup trompet pas di samping telinga si anak, Dok. Sehingga si A ini pusing, lalu dia saat ketika mendengar suara jadi sakit, Dok. Jadi kalau mendengar suara itu jadi sakit akibat hal tersebut. Itu gimana ya, Dok? Baik, itu tadi adalah masuk ke kategori impulsif, non-continuous. Impulsif itu artinya tiba-tiba kenaikan 40 desibel secara tiba-tiba, dan mana efeknya adalah menjadi sakit ataupun rasa kadang-kadang menjadi kehilangan keseimbangan. Telinga itu punya dua fungsi. Satu adalah fungsi pendengaran, semua orang tahu dong telinga untuk mendengar. Fungsi kedua telinga adalah juga fungsi keseimbangan. Jadi untuk tadi bahwa ada suara tiba-tiba impulsif tadi, tentunya itu berdampak pada telinga, bisa pengaruh ke pendengarannya atau juga keseimbangannya. Nah, biasanya pada kasus-kasus yang seperti tadi, bila tidak terlalu kencang, masih 100 desibel, paling akan dirasakan berdenging, rasa sakit, dan itu sifatnya sementara, butuh waktu untuk pulih, dan biasanya akan hilang. Namun bila mana itu terjadi terus-menerus, apalagi sampai tahunan, itu biasanya akan menjadi permanen. Dari statistik dikatakan paparan 10-15 tahun, efeknya adalah permanen. Terima kasih. Jadi kalau misalnya si anak ini kan dia mendengar suara sekecil apapun gitu, Dok, kayak kita ngomongnya pelan, dia tetap ngerasa sakit, Dok. Berarti solusinya apa nih, Dok, mungkin yang bisa dilakukan sementara supaya dia nggak ngerasa sakit pada saat mendengar suara? Oke, solusinya berarti dia harus menjauh dari bising dulu. Jadi lebih baik untuk istirahat di tempat yang sunyi tentunya ya. Menjauh dari suara bising, bahkan yang kita anggap biasa pun bagi dia bising. Jadi tentunya lebih baik dihindarkan memakai APD, yang alat pelindung telinga dulu boleh, supaya menjauhkan rasa tidak nyaman tadi. Oh, baik, Dokter. Jadi sementara menggunakan APD dulu, Dok ya. Oke, terima kasih Dokter atas jawabannya. Baik. Ya, ada lagi pertanyaan nih, Mbak Rizka. Dari Ibu Yuliana Eti, Dok. Jadi ingin bertanya, jika seseorang terkena paparan bising nih, Dok, atau suara-suara yang keras, memang dia mungkin kerja di pabrik atau di tempat-tempat yang memang suaranya keras, terus telinganya jadi sakit, Dok. Nah, itu memang apakah karena si paparan bisiknya atau ada yang hal lainnya lagi, Dok? Ya, jadi seperti tadi disampaikan di PowerPoint bahwa dampaknya itu memang menjadi telinga sakit itu efek dari telinganya terhadap paparan bising tadi. Jadi itu sudah satu tanda bahwa bising itu sudah sampai level yang berbahaya. Makanya harus ada edukasi untuk si karyawan itu memakai alat pelindung yang ditetapkan di perusahaan. Tentunya perusahaan yang terstandarisasi, dia selalu menghimbau karyawannya untuk memakai alat pelindung diri, lebih tepat alat pelindung telinga. Bahkan ada beberapa tempat yang wajib memakai dua, yaitu earplug dan earmuff. Namun sulitnya adalah bagaimana kita bisa melihat earplug pakai apa tidak, sedangkan telinganya tertutup earmuff. Nah, hal ini saya ada baca diakali dengan earmuff-nya itu transparan, plastiknya di sini transparan sehingga dapat kelihatan ke dalam apakah memakai earplug atau tidak. Jadi kalau tadi telinga bising dan menjadi sakit, nah itu sudah tanda bahwa bisingnya sudah sampai di level yang berbahaya, betul. Dan juga sambungannya itu jika dengar suara keras atau volume HP telinga sakit, paparan bising, iya jawabannya. Terima kasih. Iya, seperti itu Ibu Yuliana Eti. Semoga sudah cukup jelas ya, Ibu Yuliana. Nah, dokter, ini juga ada pertanyaan lagi dari Facebook, Dok. Dari saudari Maya Kusuma. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, apa yang harus dilakukan saat seorang anak yang mengalami gangguan pendengaran dan sedang memakai alat bantu dengar dihadapkan pada suatu kondisi
berada di daerah bising, misalkan di dalam ruangan kelas yang berisi murid-murid normal, yang suka teriak dan berbicara keras, dan dalam jumlah banyak. Dan itu terjadi setiap hari. Apa yang harus dilakukan, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi anak tersebut memakai alat bantu dengar dan suara berisik dari sekelilingnya ya. Iya. Nah, kita melihat ada alat bantu dengar yang mana sudah terstandarisasi, itu tentunya ada noise cancellingnya. Jadi ada seperti filternya, bila mana suara sekian di atas sekian desibel itu difilter oleh si alat. Juga sharing dari pasien saya lupa istilahnya apa, mungkin nanti bisa dibantu oleh Mbak Jodini atau Mbak Rizka. Ada satu alat yang digantung di leher, dipakai oleh si gurunya. Ya. Alat itu dipakai di gurunya yang koneksi ke ABD si anak tersebut. Jadi suara itu lebih fokus kepada si pembicara yang memakai alat yang di leher, ada alat yang dikalungkan FM tadi. namanya, Dok. Nah, saya lupa istilahnya apa. FM. Ya? FM. FM. Oh ya, FM ya itu dia. Jadi tentunya satu saya sarankan adalah memakai alat bantu yang mumpuni, yang bagus, yang mana ada noise filternya. Kemudian kedua juga bisa ditambah dengan alat FM tadi, sehingga suara tersebut, suara dari guru lebih fokus kepada si anak dibanding suara sekelilingnya. Terima kasih. Seperti itu Ibu Maya ya, Mbak Rizka ya. Semoga sudah cukup menjawab. Harus sesuai dengan... Mungkin mau ditambah dari Mbak Rizka atau Mbak Cudini? Iya, memang kalau untuk anak-anak pasien-pasien anak-anak biasanya Dok kita untuk pertama kali fitting kita nggak terlalu menaikkan gainnya itu terlalu banyak Dok, karena kan dia baru pertama kali dengar. Biasanya kita menaikkan gainnya itu bertahap Dok, kayak gitu, menyesuaikan dengan kondisi si anak sih Dok, kayak gitu. Iya, lanjut ya Dok. Ya, Baik, ini lanjut. Pertanyaan dari chat Zoom Dok, dari teman baik. Ya, hari ini nama-namanya unik-unik nih Dok. Nama akunnya. Ya, jadi teman baik ini ada keluhan Dok. Jadi kalau beliau mendengar suara keran air atau suara yang sedikit agak keras, dia mendengar seperti suara tas kresek Dok. Jadi kayak speaker sember gitu Dok. Nah, beliau juga latar belakangnya itu punya rinitis alergi. Jadi setiap pagi itu selalu bersin-bersin Dok. Nah, ini apakah berhubungan Dokter? Baik. Jadi kita lihat di sini ada rinitis alergi. Rinitis alergi adalah suatu peradangan di hidung yang dipicu oleh alergen. Alergen itu yang umum adalah debu dan bulu binatang. Nah, kalau di sini sebenarnya setiap pagi itu biasanya suhunya adalah dingin. Suhu dingin itu sebenarnya istilah awamnya disebut alergi dingin, padahal itu suatu rinitis non alergi. Nah, jadi dari teman baik ini mengalami dua hal yang saya lihat ya kemungkinan ya. Satu ada rinitis alergi, tentunya dia sudah tahu bahwa ada alergi terhadap sesuatu, dan kemudian juga ada rinitis non alergi. Nah, dua hal ini biasanya bila mana berterus-terusan berulang-ulang, lendir itu terbentuk di hidung, kemudian tanpa sengaja naik ke tuba eustachius seperti tadi saya pernah sebutkan tadi ada sebelumnya, bahwa itu terjadi otitis media, peradangan di telinga tengah, yang mana itu mengganggu transmisi suara. Jadi suaranya seperti kresek, suara seperti gemer, atau suara speaker rusak, kita bilang. Nah, kita atasi dulu untuk rinitis alergi dan rinitis non-alergi. Saya katakan atasi, bukan disembuhkan, karena rinitis alergi dan rinitis non-alergi sayangnya tidak bisa disembuhkan, namun dapat dikenali dan dihindari. Jadi kemungkinan dari penjelasan itu bahwa betul ada satu gangguan yang mana itu harus kontrol ke dokter THT untuk ditekan untuk segala keluhan-keluhannya. Bukan disembuhkan tapi dikenali dan dihindari. Terima kasih. Terima kasih Dokter penjelasannya. Seperti itu teman baik, semoga sudah cukup menjawab. Nah, ini ada lagi nih Dok. Dari chat Zoom juga, dari saudari Mai Fitri Adi.
Pertanyaannya dok, selamat siang dokter, saya memiliki keluarga yang menggunakan motor sport. Menurut saya, suara mesin atau knalpotnya bikin kita terintimidasi. Mohon saran dok, apakah ada pelindung telinga untuk pengendara motor dan seperti apa pelindung yang baik untuk pengendara motor sport seperti itu? Terima kasih dok. Baik, ini pertanyaan menarik sebenarnya. Di mana ada knalpot yang standar, ada knalpot yang dibuat menjadi berisik. Nah, kalau yang dibuat menjadi berisik, artinya memang dia sengaja untuk mau suaranya kencang. Dan kalau kita kasih APD, dia tidak akan mau. Justru dia menikmati sekali suara itu. Dan sangat disayangkan biasanya sekitar 10 tahun, 20 tahun lagi, ya tadi 10-15 tahun, dia sudah mulai jadi bolot namanya. Jadi kalau diajak ngobrol tuh mulai nggak nyambung, ataupun dia udah lemot. Nah, kalau pabrikan standar tentunya dengan saat kita memakai helm dan kita pakai helm itu sudah tertutup dan sudah mengurangi desibelnya. Ya, justru saat mengendarai motor tidak disarankan memakai penutup telinga karena dapat berbahaya untuk berlalu lintas di mana ada suara mobil atau suara klakson, kita tidak bisa kedengaran kalau kita pakai alat pelindung telinga. Jadi justru karena knalpotnya saya sarankan standar saja, jangan di-upgrade suaranya gitu loh. Justru saya itu salut dengan motor yang bisa kencang tapi suaranya nggak ada. Nah, itu di mana? Iya sih dok. Nah itu dia. Skipnya kencang tapi suaranya nggak ada. Nah, juga salut, mudah-mudahan menjawab ya. Yes. Oke. Ada Dokter, lagi Mbak Dini? ada pertanyaan lagi dok. Ini pertanyaan dari kita dok. Jadi kita pernah mendapatkan pasien rujukan memang dari salah satu dokter THT. Diagnosisnya adalah pasien ini menderita hiperakusis dokter. Nah, boleh mungkin dijelaskan sedikit mengenai hiperakusis dokter? Jadi hiperakusis itu yang saya ingat kalau tidak salah ya, ini kasus yang unik ini, di mana dia itu suara kecil pun sudah menjadi sesuatu yang kencang bagi dia. Satu kasus unik adalah pasien yang datang dengan sumbatan telinga karena kotoran yang segitu tahunan di telinganya. Lalu saat saya lepaskan, kemudian saya bicara biasa dengan si pasien, dia bilang, aduh dok, kencang sekali bicaranya. Nah, apakah selama ini karena tertutup pendengarannya, suaranya terhambat oleh si kotoran telinga, tubuh itu beradaptasi untuk merendahkan ambang dengar. Merendahkan sehingga tetap masih bisa kedengaran. Makanya jangan heran mau kotoran segede-gede kelingking begini keluar, tapi datang ke saya sebelum saya bongkar kotorannya, masih bisa komunikasi. Karena terjadi adaptasi dari pendengaran. Nah, pada pasien-pasien tersebut yang biasanya kita sudah bongkar kotoran telinganya dua-dua dan aduh dok kencang sekali suaranya, itu biasanya butuh waktu beberapa jam untuk dapat kembali normal. Nah, tapi kalau untuk yang kasus yang tadi bila mana permanen itu jujur saya belum baca, mungkin nanti jadi PR saya untuk membaca lebih lanjut lagi. Ya, karena kalau boleh sedikit sharing nih dok, jadi waktu pada saat pasiennya ini datang, beliau cerita dok, jadi pada saat dia mengalami sakit, pada saat mendengar itu awalnya dia sedang angkat telepon dok, hujan-hujan, lalu ada petir keras dok, dia kesakitan, terus tiba-tiba pada saat mendengar suara dia sakit gitu dok, gitu. Jadi yang impuls seperti yang tadi dok ya, misi impuls yang tadi ya dok. Ya, itu impuls betul. Suara impulsif dan lebih dari 40 desibel dalam waktu 1 detik kembali ke normal. Saatnya petir dan itu mungkin efek dari bisingnya. Betul. Nah, pada saat kita melakukan tes audiometri dok, bahkan di desibel 20 atau 15, dia udah nggak sanggup, kayak saya nggak sanggup mbak, sakit banget gitu. Akhirnya kita nggak jadi untuk dilakukan tes pendengaran gitu dok. Gitu. Baik. Terima kasih dokter penjelasannya dok. Terima kasih. Lanjut ya dok. Yes. Oke, ini ada dari Facebook juga dok, dari saudari Bunga Hananda. Selamat siang dok, mau tanya baiknya penggunaan air mode yang baik
untuk telinga saat digunakan saat renang dan di pesawat, apakah yang benar-benar tertutup rapat atau agak longgar agar tetap bisa mendengar suara di luar juga, Dok? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Saat berenang, saat di pesawat, kita bedakan dulu dua hal tersebut. Untuk renang itu tujuannya adalah supaya air tidak masuk ke dalam telinga. Jadi yang penting kedap saja cukup. Yang untuk berenang tentunya ya. Sedangkan untuk pesawat itu biasanya mungkin khawatir dengan suara bising mesin atau segala macam. Justru yang disarankan adalah mengunyah permen karet atau pesawat-pesawat maskapai tertentu itu membagi permen saat mau take off. Nah, kenapa dibagi permen? Sebenarnya kita minimal mesti ambil dua. Satu untuk take off, satu untuk landing. Di saat take off atau landing, terjadi perbedaan tekanan di lingkungan sekitar, yang mana telinga kita kadang-kadang terlambat untuk beradaptasi, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan dari saluran atau tuba eustachiusnya. Bila lagi ada batuk atau pilek, atau pada kasus-kasus anak kecil, bayi, baby, balita bawah 5 tahun, yang mana sering rewel saat landing, saat take off. Maupun saat landing itu rewel. Jadi makanya disarankan untuk balita diberi ASI atau diberi minum, dikunyah permen karet saat take off atau saat landing, itu lebih disarankan, bukan memakai ear mold. Saat take off dan landing, justru kalau kita memakai tutup telinga, oleh pramugari akan disuruh buka. Karena apa? Justru disitulah salah satu krusial di mana kalau kita tutup telinga, kita tidak bisa dengar instruksi. Misalnya ada perintah dari pramugari evacuate, kita nggak kedengeran ya duduk manis aja gitu kan, malah bahaya. Jadi justru di pesawat setelah di udara mau pakai tutup telinga boleh, tentunya tidak kembali kepada NRR-nya yang tidak terlalu tinggi, itu cukup. Gitu. Terima kasih. Baik. Semoga sudah bisa terjawab pertanyaannya ya, dari Bunga Hananda. Mbak Dini ada lagi? Ada lagi, Dok. Jadi ini hari ini pesertanya ini udah sangat excited nih, Dok. Banyak banget pertanyaannya masuk, Dok. Lanjut ya, Dok ya. Kita juga jadi ikut semangat nih Bariska nih. Pastinya. Ketransfer energinya dari peserta ke kita gitu. Oke, Dok, dari Bapak Ruli di Jogja. Jadi selamat siang, Dokter. Jika penggunaan headset atau headphone menjadi rutinitas, bagaimana kita mengetahui batasan paparan bising maksimal yang dapat kita terima ketika menggunakan headset atau headphone, Dokter? Nah, ini mungkin pertanyaan bagi banyak orang juga nih, Dok. Bagaimana, Dok? Yes. Jadi di PowerPoint tadi kita lihat bahwa ada aturan dari 60. Nah, aturan dari 60, sebentar saya tunjukkan. Ini yang mesti kita terapkan. Saya share sebentar. Yes. Oke, ini dia. Jadi di sini kita lihat adalah aturan 60 menit per hari dengan volume lebih kecil sama dengan dari 60% volumenya. Jadi bila kita ada pekerjaan yang memang mesti memakai terus-menerus, kecilkanlah volumenya di bawah 60 ya, itu sekitar 50 atau 40 saya rasa cukup. Jadi tentunya dengan 60% tadi 60 menit, di bawah itu bisa lebih panjang sedikit. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dokter. Semoga cukup menjawab Bapak Ruli yang di Jogja. Ada lagi Mbak Rizka? Ada lagi sih Mbak, pasti. Lanjut, Dok. Oke, ini juga dari chat Zoom ya, Dok ya? Ini dari Saudara Yanto. Selamat siang, Dokter. Kalau kita dengar suara terlalu keras dan tiba-tiba, kenapa kok bisa langsung sakit kepala atau pusing ya? Salam sehat selalu dan lakukan 3M. Terima kasih, Pak Yanto. Baik, terima kasih. Jadi kembali kepada fisiologisnya bahwa suara itu ditangkap oleh daun telinga, dan telinga kemudian dihantarkan ke liang telinga dilakukan amplifikasi 22 kali oleh tulang-tulang pendengaran dan membran timpani tadi, sehingga itu merupakan satu defense mechanism di mana suara yang terlalu kencang akan menimbulkan suara sakit kepala dan kita
bisa disadarkan untuk menjauh dari telinga tersebut. Dari suara tersebut maksudnya ya, nggak bisa jauh dari telinga, jauh dari suaranya tentunya. Jadi itu merupakan satu defense mechanism normal dari manusia bahwa akan timbul sakit karena amplifikasi tadi, sudah suaranya bising, amplifikasi lagi tentunya yang masuk terjadi potensial aksi berlebihan sehingga timbullah sakit kepala atau pusing.